Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adliadi Rangga Bastian. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 11329000007. Baik, hari ini kita akan belajar salah satu fungsi yang paling dasar tapi sering digunakan di dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi sum. Sering pusing menjumlahkan data satu persatu. Tenang, fungsi sum ini adalah penyelamatnya. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sebuah data dalam sebuah rentang sel. Caranya gampang banget. Kalian cukup ketik sama dengan, lalu kalian ketik sum, buka kurung, blok sel yang ingin kalian jumlahkan, tutup kurung, enter, dan hasilnya langsung keluar. Begitupun juga untuk menghitung jumlah. Kalian ketik sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung, kalian blok sel yang ingin kalian jumlahkan, tutup kurung, enter. Mudah bukan? Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut ke fungsi Excel berikutnya, yaitu ada fungsi index plus match. Nah, biasanya kita menggunakan VLOOKUP untuk mencari nilai tertentu. Sekarang kita bisa menggunakan fungsi index dan match untuk nilai yang lebih akurat. Nah, sebelum kita memasuki tutorialnya, kita juga harus mengetahui apa itu fungsi index dan juga fungsi match. Nah, fungsi index ini digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah sel berdasarkan posisi baris dan kolom tertentu. Sedangkan match digunakan untuk mencari posisi dari sebuah nilai dalam satu baris atau kolom. Nah, di sini saya sudah memiliki data beberapa minuman dan juga ukurannya beserta harganya. Kita ingin mencari menu cappuccino ukuran large ada di harga berapa, maka kita bisa masukkan rumus indeksnya sama dengan indeksnya di caps lock semua, buka kurung. Nah, kita blok nilai referensinya yaitu di harga ini, kita blok. Kemudian sudah muncul B2 sampai E7 untuk di harganya. Kemudian kita klik titik koma. Nah, menu cappuccino ini ada di kolom A di baris kedua setelah latte, maka kita ketik 2. Kemudian kita masukkan lagi titik koma. Nah, untuk ukuran large ini ada di kolom ketiga, maka kita klik 3. Kemudian tutup kurung. Nah, untuk menemukan hasilnya, maka kita klik enter. Maka untuk cappuccino ukuran large ada di harga 30.000. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi match. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi match digunakan untuk mencari posisi dari sebuah nilai dalam satu baris atau kolom. Jadi saya sudah memiliki data beberapa daftar minuman dengan ukuran dan juga harganya. Di sini saya mau mencari menu cappuccino ukuran large ada di harga berapa, di kolom keberapa, dan juga di baris keberapa. Maka kita bisa masukkan rumusnya seperti indeks tadi, indeks di caps lock. Kemudian kita buka kurung, kita blok nilai harganya ini. Nah, sudah muncul B2 sampai E7, kemudian kita titik koma, kita masukkan match-nya, kemudian kita buka kurung lagi, kita blok, karena cappuccino ini ada di kolom H di baris kedua, maka kita klik cappuccino-nya, kemudian titik koma. Setelah itu kita blok si daftar menunya ini dari A2 sampai A7, kita blok. Sudah muncul, kemudian kita titik koma, kita masukkan nilai 0. Kenapa kita masukkan nilai 0? Karena kita akan mencari data yang sama persis dengan yang kita inginkan. Kemudian kita tutup kurung lagi, kita masukkan titik koma, kemudian masukkan lagi match-nya. Sudah masukin match-nya lagi, kita buka kurung. Nah, karena ukuran large ini ada di kolom H di baris ketiga, maka kita klik. Sudah muncul H3, kemudian kita titik koma, kita blok ukurannya dari B1 sampai dengan E1, kita blok.
Sudah muncul B1 sampai dengan S1, kemudian kita titik koma, kita masukkan nilai 0 lagi untuk mencari data yang sesuai kita inginkan. Setelah itu kita kita tutup kurung lagi. Setelah semuanya beres, tutup kurungnya 2 kali, kita klik enter untuk mencari harganya. Maka akan muncul 30.000 sama seperti indeks tadi. Nah, kenapa kita menggunakan match? Jika kita punya beribu-ribu data dengan kolom ke kanan yang sudah tidak bisa kita lihat lagi, kita tidak mungkin masukkan nilai seperti indeks tadi. Maka kita bisa menggunakan fungsi match. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang Excel, di mana kita akan ngebahas tentang fungsi indirect. Fungsi indirect masuk ke dalam lookup and reference, jadi di mana kita bisa menemukan tab formulas. Lalu di sini ada lookup and reference, dan di sini banyak pilihannya. Tapi fungsi indirect ini hanya digunakan untuk mengambil referensi suatu sel yang menuju ke sel lain atau rank lain yang ada dalam sebuah sheet atau antar sheet. Dan untuk cara pengerjaannya, secara normal, jika kita menginginkan satu nilai, misalnya teks uni ini, kita akan memasukkan sama dengan, lalu kita langsung menuju ke uni, dan kita klik enter, maka otomatis muncul nama uni. Dan sekarang kita akan menampilkan total penjualannya. Di sini kita bisa membuat nama karyawan dengan headernya. Caranya kita tinggal blok semuanya. Lalu kita ke formulas, dan di sini ada create from selection, kita klik. Dan di sini ada top row, kita klik dan oke, atau enter. Dan selanjutnya kita akan membuat rundown listnya. Di sini kita bisa masuk ke data, dan di sini ada data validation, ke settings, dan di sini ada allow-nya diganti jadi list, dan di sini ada search ini kita akan blok semua nama-nama karyawannya. Nah, otomatis dia langsung masuk dan klik OK. Nah, di sini bisa klik di sini, di ujung sininya ada tanda panah. Nah, di sini sudah masuk nama-nama karyawannya, dan untuk total penjualannya kita akan mencoba Alia dulu. Kita akan pilih Alia untuk menghasilkan total semuanya. Nah, untuk mengetahui total penjualan semuanya, kita masukkan rumus sama dengan, lalu sum, buka kurung, dan masukkan indirect. Buka kurung lagi. Nah, karena kita di sini ingin mengetahui penjualannya Alia, maka kita klik Alia, otomatis dia langsung masuk, yaitu di B dan di baris pertama, di kolom B di baris pertama. Lalu kita tutup, enter. Otomatis dia langsung menghasilkan total penjualannya si Alia. Untuk mengetahui jumlah semuanya dari keseluruhannya, kita bisa blok di bagian bawahnya. Lalu kita pencet alt plus sama dengan, maka dia langsung ada jumlah dari setiap penjualannya. Di sini kita juga bisa ganti, misalnya Ihsan. Kita bisa memasukkan rumusnya. Kita akan membuktikannya lagi sama dengan sum, buka kurung, indirect,
buka kurung lagi, kita memakai ihsan, yaitu di kolom C di baris pertama, tutup kurung, lalu enter. Maka jumlahnya akan sama dengan yang ini. Oke, itu mungkin tips dari saya tentang fungsi indirect. Semoga kalian mudah untuk memahaminya ya. Halo semuanya, kenalin nama saya Miracle Gratia Titania Sinaga. Saya dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 11329.016. Oke, jadi di sini saya akan ngebahas tentang fungsi Excel. Di sini saya milih fungsi Excel yaitu fungsi offset. Jadi fungsi offset ini adalah pergerakan gitu. Jadi ibaratnya ular tangga. Jadi kayak fungsi offset ini menggerakkan rumus kita dari kiri ke kanan, ke atas, ke bawah gitu. Jadi kita langsung aja ke rumusnya. Di sini saya udah tulis atau ketik rumus offset ini, yaitu sintaks sama dengan offset buka kurung reference titik koma rows titik koma calls titik koma height dan titik koma width tutup kurung. Jadi reference ini apa? Reference ini adalah titik mulai kita dari mana gitu. Jadi misal di tabel ini kita mau mulai titik dari angka 1 atau mungkin angka 2 dan seterusnya. Lanjut, rows dan calls ini adalah pergerakan. Jadi rows dan calls ini adalah ngejelasin kemana pergerakan selnya itu. Jadi dari ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan berapa gitu. Selanjutnya ada height dan width. Jadi height dan width ini digunain kalau seandainya kita mau buat offset ini menghasilkan sebuah rentang sel, dimana height ini ketinggiannya dan width ini adalah lebarnya. Jadi sekarang kita balik lagi ke rumusnya, sintaks sama dengan offset. Misalnya kalau seandainya offset ini kita mau gunain 3 argumen. Jadi 3 argumen pertama saja gitu. Jadi reference, rows, dan calls. Nah, kalau kita cuma pakai 3 ini, itu bakal ngasilin cuma 1 buah sel saja. Tapi kalau kita nyertain height dan width-nya, itu bakal menghasilkan rentang sel atau disebut dengan array atau disebut juga dengan tabel. Jadi misalnya dimana kalau contohnya height-nya itu adalah 2 dan width-nya itu adalah 3, maka rentang selnya akan berkurang 2 kali 3 gitu. Jadi kita mulai aja. Di sini saya udah ada tabel dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai angka 30. Jadi di sini saya punya contoh case seperti ini. Di sini kita bisa lihat reference, ada reference, rows, calls. Jadi kita ngegunain 3 aja gitu. Nah, di sini ada contoh pertama, angka 1. Berarti referensi ini kita mulai dari angka 1. Kita lihat di tabel. Angka 1 itu mulai dari sini ya. Berarti kalau secara manual, angka 1 tuh di sini. Jadi selanjutnya rows ini adalah pergerakan dari atas atau ke bawah gitu. Jadi di sini saya udah cantumin gambar. Rows itu berarti dari atas dan ke bawah gitu. Jadi negatif itu ke atas, positif itu ke bawah. Dan calls ini adalah pergerakan dari kiri dan ke kanan. Jadi kalau misalnya negatif itu ke kiri dan positif itu ke kanan. Oke, di sini saya kan misalkan referensinya itu mulai dari angka 1. Berarti rows-nya ini atas sama ke bawah. Nah, karena dia ini positif, berarti otomatis dia ke bawah ya. Dia otomatis ke bawah, berarti kita hitung saja. 1 dari 1 kita ke bawah. 1, 2. Nah, kita berhenti di sini. Berarti kita dapat 13. Selanjutnya, calls-nya adalah 3.
berarti antara ke kiri dan ke kanan. Karena dia positif berarti kita ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3. Kita dapat 16. Nah, ini secara manual kalau kita hitung. Tapi kalau kita masukin rumus, oke, kita bakal masukin rumusnya. Jadi buat rumusnya kita tinggal lihat aja di sini, sama dengan offset buka kurung. Nah, di sini kita mulai dari reference. Reference itu kan angka 1 ya. Berarti kita dari B2, kita tulis B2, titik koma, selanjutnya rows-nya itu 2. Karena dia 2 berarti kita tulisnya C9. C9, titik koma, karena close-nya itu tadi 3, ini ketutupannya. Karena close-nya itu 3 berarti kita tulisnya D9. D9, terus kita ketik tutup kurung. Nah, kalau kita ini udah jadi ya rumusnya, tinggal kita enter. Nah, ini hasil dari yang udah kita masukin rumusnya. Sama kan hasilnya dari manual sama rumus gitu. Ini buat contoh pertama. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi reference dari angka 15. Berarti kita mulai dari titik angka 15. Oke. Nih, angka 15 ini kita pergerakannya kemana sekarang? Rows-nya. Rows-nya itu kan min 2 ya. Min 2 berarti ke atas atau ke bawah? Berarti ke atas ya. Berarti kita dari sini 15 naik ke atas. 1, 2. Oke, stop. Sampai 3. Lanjut, kita dari calls ini berarti ke kiri atau ke kanan, dia negatif ya. Karena negatif berarti ke kiri sebanyak 1, min 1, cuma 1 ya, 1 gitu. Oke, kita dapat hasilnya 2. Nah, sekarang kita buktiin sama rumusnya, sama yang kayak tadi. Offset, kita ketik offset buka kurung, referensinya itu 15, berarti D4 titik koma lanjut rows-nya itu min 2, berarti C10 titik koma, lanjutnya ini ketutupan tadi close-nya itu min 1 berarti D10. Kita tutup kurung dan ini rumusnya. Oke, kita ketik enter. Oke, sama kan hasilnya tadi yang manual 2, di rumus juga 2 gitu. Oke, selanjutnya kita ke yang diketahuin ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sekarang kita cantumin ada height-nya, ada width-nya gitu. Jadi sebenarnya rumusnya sama, cuma di sini di sel G13 ini kita akan aplikasiin bersama-sama dengan fungsi sum, sehingga kalau kita hitung dari tabel 2 kali 3 ini jumlah semua datanya bakal 120. Jadi kita mulai dari offset. Kita pertama tuh offset dulu, berarti referensinya mulai dari angka 1 ya. Oke, angka 1, terus rows-nya ada 2, berarti positif 2, dia turun 1, 2, stop di sini. Close-nya kita di sini ada 3 berarti ke kanan 1, 2, 3, stop sampai 16. Nah, di sini nih height dan width, berarti ini kita bakal kayak ngebentuk tabel, ngebentuk array-nya. Jadi height-nya ini kan 2 ya, 2 berarti kita bukan pergerakan. Di sini kita cuma ngitungnya dari 1, ini ada 1, ini ada 2, berarti ini 1, ini 2 gitu. Ini 1, ini 2.
Lanjutnya weight-nya itu berapa baris gitu, berapa baris ke kanan. Kita kan di sini ada 3, berarti ada 1, 2, 3 gitu. Berarti otomatis kita bakal ngegunain ini semua nih. Nah, tabel ini. Kalau kita ngitung manual dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 data ini kita jumlahin, itu bakal ngasilin 120. Dan coba di sini kita bakal masukin rumus. Jadi di sini kita bakal masukin rumus dengan sumnya, dengan sumnya. Kita langsung masukin aja sum, lalu offset, lalu buka kurung lagi, reference itu kita mulai dari angka 1 berarti B2, terus titik koma, rows-nya 2 berarti C13. C13, titik koma, calls-nya 3 berarti D13, titik koma, height-nya 2 berarti E13, titik koma, weight-nya itu ini ketutupan tadi 3 ya, berarti F13, dan tutup kurungnya 2 kali ya. Oke, ini udah jadi rumusnya, tinggal kita enterin. Nah, sama kan dari tabel ini, pokoknya dari 1, 2, 3 ini jumlahnya semua totalnya 120, dan hasil rumusnya ini juga 120, seperti itu. Oke, jadi di sini kita bakal lanjut ke tabel kedua. Oke, di sini ada contoh lagi. Di sini ada nama-nama salesman. Jadi ada penjualan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi kita di sini mau tahu berapa total penjualan Januari sampai Maret dan April sampai Juni. Nah, jadi kita nggak akan totalin satu persatu, tapi kita akan pakai fungsi offset ini. Buat cari penjualannya, gitu. Oke, kita langsung aja ke rumusnya. Jadi kita di sini mau cari misalnya salesman Anwar. Jadi satu aja dulu. Anwar, kita masukin rumus. Jadi karena di sini tuh karena apa kita pakai rumus sum yang penggabungan sum sama offsetnya, karena di sini terbentuk array, terbentuk tabel gitu. Jadi kita menggunakan sum dan offsetnya. Oke, langsung aja kita ketik rumusnya, sum terus offset terus reference. Jadi reference ini kita mulai dari si Anwarnya. Si Anwarnya ini di tabel B22, di sel B22. B22 titik koma, lanjutnya rows. Rows ini kan pergerakan dari atas ke bawah. Karena kita nggak mau dari atas ke bawah, kita cuma mau butuh Anwarnya doang. Berarti gak ada pergerakan gitu. Berarti kita tulis aja 0. Selanjutnya callsnya ini pergerakan ke kanan atau ke kiri. Di sini kita mau ke kanan ya. Berarti kita tulis aja 1. Ini dari sini ke sini. Kita tulis 1. Selanjutnya height-nya ini maksudnya tabelnya, kita tabel ke sini itu berapa. Ini kan kita cuma punya 1. Kita mau bikin 1, berarti 1 aja gitu. Karena cuma Anwar doang yang mau kita cari. 1. Selanjutnya weight-nya ini maksudnya dari data Januari sampai Maret. Ini kan ada 1, 2, 3. Berarti kita tulisnya 3. Kita tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, ini kita udah ketemu 171.
Oke, ini hasilnya ya. Terus lanjut kita masuk ke April sampai Juni. Sama rumusnya, kita pakai sum, terus offset, buka kurung lagi. Nah, referensi kita kan mulai dari Anwar lagi berarti B22 kita tulisnya. B22 titik koma row sekarang. Rows-nya itu karena kita nggak ada pergerakan, jadi kita tulis aja 0. Itu nggak ada pergerakan dari atas ke bawah. Lanjutnya columns-nya ini pergerakan ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini kita kan mau nyari mulai kan dari April. Berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Berarti kita tulisnya 4. Lanjutnya height-nya karena kita di sini cuma Anwar doang, 1 baris begini. Jadi kita tulisnya 1. Selanjutnya weight-nya kita mau cari data dari April sampai Juni gitu. Jadi kita butuh 1, 2, 3. Kita tulis 3. Tutup kurung 2 kali. Dan ini rumusnya. Tinggal kita enter. Ini kurang offset ya. Nah, ini hasilnya 199. Berarti Januari sampai Maret penjualan totalnya ini 171. April sampai Juni penjualannya 199. Di sini supaya kita cepat aja, kita tarik aja ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Jadi seperti itu dari penjelasan dari saya, dari cuma tabel yang ini dan tabel seperti ini. Seperti itu. Jadi di sini saya mau kasih intinya. Jadi di sini inti dari fungsi offset ini digunain untuk mengambil data dari posisi tertentu dalam sebuah range dengan cara menggeser. Jadi offset ini memang buat menggeser gitu dari sel acuan awal atau reference. Jadi offset ini menghasilkan range bukan nilai tunggal, karena itu biasanya digunain bersama fungsi lain gitu seperti sum, average, atau count untuk menghitung nilai dari area hasil tersebut. Fungsi offset ini sangat berguna untuk buat rumus dinamis di Excel, terutama ketika kita mau merubah data posisi atau ketika kita ingin menjumlahkan atau menganalisis bagian tertentu dari tabel tanpa harus memblok area secara manual. Jadi segitu aja dari penjelasan dari saya, pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Oranda. Saya dari kelompok 1. Di sini kami mendapatkan tugas kelompok literasi data, yaitu membahas apa aja yang ada di fitur-fitur Excel. Nah, kebetulan saya mendapat bagian membahas lookup dan lookup. Sebelum saya lanjut ke materi prakteknya, saya akan memberitahu dulu apa bedanya lookup dan apa itu bedanya lookup. Lookup itu vertical lookup, yaitu dimana di sini tuh data yang memanjang ke bawah. Sedangkan kalau lookup itu horizontal lookup, yaitu dimana data yang memanjang ke samping atau bisa bilang horizontal. Bisa diulang lagi, kalau misalkan tadi lookup itu vertikal dan lookup itu horizontal. Oke, kita lanjut. Di sini saya memakai data saya yang sudah saya buat untuk membahas lookup dan lookup. Nah, di sini bisa kita lihat ada nama customer, nomor pemesanan, tanggal pemesanan. Nah, bisa kita cek karena ini datanya memakai data yang ke bawah, yaitu yang vertical lookup, vertical lookup. Jadi rumusnya kita pakai lookup, yaitu lookup. Nah, di sini kan udah lookup, buka kurung.
Nah, ini kan kita lihat 106 ini B2, itu kita klik nanti udah otomatis di monitor tuh tulisannya B2, koma. Nah, kita lihat datanya di sini, nomor pesanan, nama customer. Nah, di sini nomor pesanan sama nama customer, kita drag ke bawah, kita salin. Nanti keluar kode data referensi. Nah, kita drag, habis itu kita masukin ke file latihan kita tadi. Kita drag, kita masukin ke file latihan, terus kita escape, pencet 0, escape, tutup kurung, jangan lupa. Nah, di sini sudah kelihatan ya, muncul namanya Fiona. Terus kita pencet klik kanan. Nah, ini muncul semua data-data nama customer yang tadi. Jangan lupa klik F4 ya tadi, pas drag terus F4 jadi muncul nanti. Nah, selanjutnya kita lanjut ke domisili. Nah, karena domisili ini jatuhnya masih data yang ke bawah, kita masih menggunakan lookup. Jadi di sini tuh kita pakai password yang maksudnya pakai rumus yang tadi, sama dengan lookup buka kurung. Nah, kita masukkan data domisilinya. Bentar. Nah, kita masukkan. Nah, ini nomor pesanan tadi B2. Terus kita drag di sini dari kiri atas. Bentar. Dari kiri atas, kanan F4, pencet F4. Oke, kita pencet F4. Terus ketik escape atau bisa dibilang 0 ya, tutup kurung. Oke, selanjutnya kita pindah, kita drag ke ini. Nah, ini kan udah keluar nih Palembang. Nah, kita drag pencet klik kanan, muncul semua. Nah, ini bisa kita lihat, ini data yang tadi sama data yang ini. Nah, selanjutnya kan yang terakhir nih menggunakan lookup atau horizontal lookup atau data yang miring samping, horizontal ya. Nah, kita pakai rumusnya. Kalau lookup itu rumusnya seperti ini, sama dengan lookup buka kurung. Nah, ini kita klik D2, pencet yang Palembang ini. Nah, kita drag, klik kiri, blok ke kanan. Nah, F4, jangan lupa F4. Klik F4, escape, tutup kurung. Oke. Terus kita klik kanan di sini. Kita drag dari atas ke bawah. Nah, udah keluar semua guys. Nah, jadi seperti itu inti dari materi yang saya jelaskan ini, yaitu lookup dan lookup. Kalau misalkan lookup itu vertikal, data yang bukan vertikal, dan caranya tadi sudah jelas ya. Kalau lookup tuh kita masukkan rumusnya sama dengan lookup, habis itu masukkan data yang mau kita masukkan, klik kanan, terus di drag, jangan lupa escape, terus tutup kurung, baru dimasukkan ke data file latihan kita. Nah, dari situ nanti tinggal klik kanan, lalu kita drag, nanti muncul semua data-datanya yang dari data referensi tersebut gitu. Dan kalau horizontal bisa kita simpulkan rumusnya itu yang seperti tadi, lookup sama dengan sama tadi, masukkan lagi
data yang mau dimasukkan dari data referensi, klik kanan dari pojok kiri, habis itu sampai bawah pencet F4, jangan lupa kita drag 0, escape 0, tutup kurung, itu kita munculkan di file latihan tadi, kita taruh dan nanti muncul di data referensi semua data-data yang kita ingin masukkan tersebut. Nah, sekian perbedaan VLOOKUP dan LOOKUP yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.